Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat masih membahas tentang Pak Anies dan pasangannya Gus Muhaimin itu. Ya, karena beliau berdua adalah punya latar belakang santri, kemudian dibesarkan dalam pondok pesantren, kemudian juga merepresentasikan dua organisasi keislaman besar di Indonesia. Jadi saya pikir 2024 pasangan ini bisa berbicara banyak. Terlebih lagi kawan-kawan, Kiai Muda NU Kiai Muda NU itu bilang Pak Anies dan Gus Imin satu-satunya pasangan berlatar belakang santri. Kemudian Gus Mahasin juga bilang bahwa Anies punya sanad keilmuan pondok pesantren Tebu Ireng, ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Jadi ini yang kemudian menjadi patokan utama, patokan awal, sehingga menjadi alasan untuk kalangan santri, kalangan pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren untuk mendukung Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Pasangan bakal calon presiden, yakni Pak Anies dan pasangannya Gus Muhaimin itu dipandang para ulama pengasuh pesantren di Jawa Timur sebagai yang paling memahami dunia santri. Karena itu, Pak Anies dan Gus Muhaimin pun akan paling memperjuangkan kepentingan santri dan pesantren dibandingkan calon yang lain itu. Kiai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam, Kiai Muda Nahdlatul Ulama, pengasuh pondok pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur menilai Anies dan Gus Muhaimin adalah santri. Beliau berdua adalah santri karena Pak Anies dan Pak Anies ini pernah mondok di pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah, tempatnya Kiai Hammam yang alumni pesantren Tebu Ireng, Jombang. Jadi sanad keilmuan Pak Anies ini terhubung dengan pesantren Tebu Ireng, Jombang, kawan-kawan. Seperti itu keterangan dari yang diberikan oleh Gus Salam, itu ulama yang pernah menjabat Wasekjen PBNU Rabu 13 September 2023 kemarin, kawan-kawan. Nah, Gus Salam yang pernah menjabat Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada 2018 silam itu melanjutkan, kalau Gus Muhaimin tentu sudah jelas. Beliau tumbuh di pesantren dan di PKB, partai yang didirikan oleh para kiai itu. Bisa dipastikan satu-satunya pasangan yang berlatar belakang santri itu adalah Mas Anies dan Gus Imin. Seperti itu ucap dari Gus Salam. Nah, Gus Salam yang berkiprah di struktural NU sejak tahun 2002 menjadi pengurus lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Kediri pun meyakini dukungan kepada pasangan Amin dari kalangan santri akan menguat seiring berjalannya waktu, kawan-kawan. Dukungan kepada Anies dan Gus Muhaimin akan menguat seiring dengan waktu karena komitmen mereka tidak diragukan lagi. Papar Gus Salam yang terpilih sebagai khatib PBNU di periode kedua Kiai Haji Said Akil Siraj sebagai ketua umum PBNU pada saat itu. Nah, harapannya jika Anies dan Gus Muhaimin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024, potensi pesantren dalam berbagai aspek kehidupan bisa dieksplorasi secara maksimal. Kemudian, tantangan di dunia pesantren juga bisa dibicarakan solusinya. Seperti itu ujar dari Gus Salam, itu ulama NU yang pada 2009 menjadi pengurus LBM NU Jombang, pada tahun 2012 juga masuk jajaran Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Jombang, kawan-kawan. Pun pengamatan Gus Salam atas dukungan Kiai NU terhadap pasangan Anies dan Gus Muhaimin akan meluas seiringnya waktu. Saya kira dengan berjalannya waktu dukungan untuk pasangan ini akan meluas karena beliau berdua akan membawa kajian Islam moderat dan kebinekaan Indonesia. Kemudian lebih lanjut lagi, kawan-kawan, Gus Mahasin bilang bahwa Anies punya sanad keilmuan pondok pesantren Tebu Ireng, ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah.
Bakal calon presiden Anies Baswedan memiliki sanad keilmuan Pondok Pesantren Tebu Ireng kawan-kawan, Jombang itu Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang juga pendiri Nahdlatul Ulama itu. Pak Anies ini alumni Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, di mana dulu diasuh Kiai Haji Hamam Jafar. Kiai Haji Hamam pernah mondok di Tebu Ireng jadi secara sanadnya itu, sanad Tebu Irengnya, sanad keilmuan Pak Anies Baswedan itu sampai pada sanad Tebu Ireng. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Mbah Hashim, pendiri NU. Jadi sanad keilmuannya, sanad keilmuan Aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tutur Kiai Haji Nasirul Mahasin Mursalim yang akrab disapa sebagai Gus Mahasin ini. Gus Mahasin yang merupakan kakak kandung dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim atau alias ini Gus yang paling tenar ini, Gus Baha, menambahkan bahwa dirinya juga sama dengan Anies karena dulunya ngaji di Pondok Pesantren An-Nur Lazem yang diasuh Mbah Mansur. Sementara Mbah Mansur adalah abah dari Gus Qayyum itu. Jadi semuanya punya rentetan kawan-kawan ya, punya sanad keilmuan yang menuju pada sanad ke Hashim Asy'ari, yang mana Hashim Asy'ari adalah pendiri NU juga itu. Mbah Masyur dulu mondoknya di Mbah Hashim, tentu sanad ilmunya sampai ke Mbah Hashim Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu. Selain Gus Mahasin, beberapa sosok yang berperan dalam perjodohan pasangan Anies Caimin adalah Jazizul Pawaid, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Kiai Haji Syaifullah Maghzum itu. Jadi semuanya ada rentetan kawan-kawan. Jadi semuanya punya rentetan sejarah, punya rentetan peristiwa yang kemudian mempertemukan Gus Muhaimin dan Pak Anies kawan-kawan. Dan beruntungnya karena keduanya adalah berasal dari kalangan santri dan keduanya berasal atau punya sanad keilmuan yang sama itu. Punya sanad keilmuan yang sama, yakni semuanya menuju ke arah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Gus Mahasin merupakan putra dari Kiai Haji Nursalim dan Nyai Yusyahnits itu. Kiai Nursalim dikenal sebagai ulama pakar Al-Quran asal Narukan, Keragan Rembang, Jawa Tengah. Nursalim merupakan murid Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Kajen Pati. Jadi menarik sekali untuk kita lihat semua rentetan sanad-sanad itu kawan-kawan. Nah, apakah kemudian dengan seperti ini para santri, para ulama, habaib, kiai-kiai bakalan mati-matian untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin di Pilpres 2024 ini, ataukah seperti apa kawan-kawan? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.